Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Iksan Masuri Sukma dengan NIM 19060098. Jurusan Ekonomi Bangunan FE UNP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Bangunan dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Samsul Amar BMS. Yang saya bahas di video ini yaitu pengertian NSB, ciri-ciri dari NSB, hambatan dalam pembangunan ekonomi, dan yang terakhir yaitu faktor pertumbuhan ekonomi. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian negara sedang berkembang atau NSB. Pengertian dari negara sedang berkembang adalah sebuah negara yang dimana pendapatan penduduknya relatif rendah dan infrastruktur yang relatif terbelakang, serta pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan fasilitas yang lengkap. Kita masuk yang kedua, yaitu karakteristik umum NSB atau ciri-ciri umum dari negara sedang berkembang. Yang pertama yaitu penduduk yang masih terbelakang. Yang kedua itu kekurangan modal. Yang ketiga itu orientasi perdagangan luar negeri. Yang keempat, ketergantungan terhadap negara lain. Yang kelima itu tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Dan yang keenam yaitu tingkat produktivitas yang sangat rendah dan pasar dan informasi tidak sempurna. Yang pertama kita bahas yaitu penduduk masih terbelakang. Maksud dari penduduk masih terbelakang itu adalah pendidikan dan pelatihan di negara yang sedang berkembang itu masih kurang. Tenaga ahli sangat kurang di negara sedang berkembang. Dan kesehatan adalah masalah yang sangat diperhatikan di negara sedang berkembang. Yang kedua itu tentang kekurangan modal. Kekurangan modal maksudnya di sini yaitu negara itu tidak memiliki modal untuk mengolah yang ada di negaranya, itu baik sumber daya alam, contohnya gas, minyak bumi, dan lain-lain. Maka mereka perlu pinjaman dari negara lain. Itu yang maksud tadi ketergantungan terhadap negara lain. Oke, yang selanjutnya itu tingkat pengangguran tinggi. Kenapa tingkat pengangguran tinggi? Karena jumlah penduduk yang tidak terkendali, yaitu banyak penduduk daripada lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya itu tingkat produktivitas rendah. Aplikasi teknologi modern untuk mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi sangat rendah di negara sedang berkembang. Dan yang terakhir yaitu pasar dan informasi tidak sempurna. Antara pasar dan informasi di pasar itu tidak sempurna, itu tidak terjalin komunikasi yang efektif. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hambatan-hambatan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Terdapat dua ciri penting berdampak pada usaha pembangunan, yaitu jumlah penduduk yang relatif besar. Contoh dari negara berkembang tadi yaitu penduduknya yang tidak terkendali dan banyak. Itu membuat pengendalian atau membuat pertumbuhan ekonomi sangat susah. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan penduduk yang sangat besar. Yang kedua yaitu taraf hidup yang rendah. Taraf hidup yang rendah dapat dinilai baik secara
kuantitatif atau kualitatif. Ini tampak dari pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, dan pendidikan rendah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pertanian tradisional. Kekurangan modal, pengetahuan infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian menyebabkan sektor ini mempunyai produktivitas yang rendah dan mengakibatkan pendapatan petani yaitu pada tingkat subvensi atau hidup secara pas-pasan. Yang keempat itu produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah berarti kemampuan produksi para tenaga kerja di segala bidang sangat rendah. Yang kelima yaitu kekurangan modal dan tenaga ahli. Pada umumnya, di negara berkembang, mereka masih membutuhkan modal dari negara lain untuk memulai produksi suatu barang. Dan kekurangan tenaga ahli di segala bidang membuat pembangunan menjadi tidak lancar. Yang keenam yaitu penciptaan kesempatan kerja dan pengangguran. Semakin besar pertumbuhan penduduk, membuat semakin besar pula angkatan kerja dan tenaga kerja. Tetapi tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang membuat jadinya muncullah pengangguran. Yang ketujuh yaitu ketergantungan pada sektor pertanian. Pada umumnya, negara berkembang mengandalkan sektor pertanian dan masih menggunakan cara tradisional yang membuat produktivitas yang rendah tadi dan membuat pembangunan menjadi terhambat. Kita masuk ke faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor pertama yaitu faktor tanah dan kekayaan alam. Faktor tanah dan kekayaan alam merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Karena suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah akan mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara yang tidak atau kurang memiliki kekayaan alam. Yang kedua yaitu faktor kuantitas dan kualitas penduduk tenaga kerja. Peningkatan jumlah kerja akan membuat pertumbuhan angkatan kerja. Jika didukung dengan adanya pendidikan baik, pelatihan, dan program untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka angkatan kerja tersebut bisa mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu faktor kepemilikan barang, modal, dan penguasaan teknologi. Kepemilikan barang modal dapat meningkatkan produktivitas dan akan berimbas pada pendapatan nasional. Modal bukan hanya uang, bisa saja dengan mesin dan peralatan canggih yang membuat produktivitas lebih cepat dan meningkatkan pendapatan nasional dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.